Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Akhwani talabah, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran usul al-fiqh dari kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul, karya Al-Allamah Faqihul Asr Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Taib. Kita masih pada pembahasan al-am, yaitu tentang siyagul umum, lafaz-lafaz yang menunjukkan makna keumuman, makna umum. Taib. Telah kita pelajari sebelumnya beberapa lafaz dan beberapa contoh-contoh. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an." Ayat ini menunjukkan untuk umum, tertuju untuk umum. Dari mana kita ketahui hal itu ya, akhi? Taib, ahsant. Barakallahu fiik, karena ada lafaz jami'an. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Ini lafaz untuk umum atau khusus ya, akhi? Umum. Dalilnya apa? Dalilnya apa Abu Mujahid? Kafah. Ada kalimat kafah. Ada kalimat kafah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin." Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Ini lafaz umum atau khusus? Ya Abu Darda, antum enggak ikut pekan lalu? Oh iya, lafaz. Ya Abu Zur'ah, dalilnya ada kata kullah. Taib. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya ucapan ulama, wa ajma'al ulama qatibatan. Wa ajma'al ulama qatibatan. Ya Ahmad, umum. Dalilnya qatibah, lafaz qatibah. Baik. Contoh penyebutan amah. Amah adalah lafaz umum. Contohnya apa ya, akhi? Di belakang antum siapa namanya itu? Ahmad. Hilman, baik, Hilman. Amah menunjukkan lafaz umum. Contohnya apa? Antum berikan contoh. Tuh Ahmad. Taib, wa bu'ithtu ilan nasi 'ammah. Wa bu'ithtu ilan nasi 'ammah. Taib. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Man 'amila salihan falinafsih." Ini umum atau khusus? Ya, akhi. Di belakang antum siapa namanya antum? Siapa? Iskandar. Iskandar, "Man 'amila salihan falinafsih." Artinya apa, Iskandar? Terjemahannya apa? "Man 'amila salihan falinafsih." Maka untuk siapa? Dirinya sendiri. Ini umum atau khusus? Khusus. Umum. Dalilnya apa? Atau tanda. Ini merupakan untuk umum. Antum ya Ambon. Tandanya apa? Ada isim syart. Ada isim syart. Apa isim syartnya? Ya akhi, di belakang antum siapa? Saiful. Ada man. Ahsan. Isim syartnya adalah man. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fa inama tuwallu fatamma wajhallah." Ini umum atau khusus? Contoh. Fa inama tuwallu fatamma wajhallah. Artinya apa? Antum ikut enggak? Ikut. Terus artinya apa? Antum ya akhi, siapa? Ahmad. Yakub. Umum. Isim syart. Ada isim syart. Baik. Ada isim syart. Misalkan kalau dikatakan, "In amila salihan falinafsih." In amila salihan falinafsih. Ini syarat atau umum? Syarat atau umum? Umum atau khusus? Juanto. In amila salihan falinafsih. Tadi pakai man, sekarang pakai in. In amila salihan falinafsih. Ya Abdul Rauf. In asyart. Laysa isim. Akhta'ta. Sahih. Di sini Syekh mengatakan asma'u syart, bukan hurufu syart. In harfun. Syart tapi harfun, bukan isim. Syekh mengatakan asma'u syart, bukan harfu syart. Baik, fahimtum? Jadi asma'u syart, bukan harfu syart. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman ya'tikum bima'in ma'in." Maka siapa yang bisa mendatangkan kepada kalian air yang mengalir. Ini asma' al-istifham. Taib. Di mana wajhud dilalah, sisi pendalilan. Asmaul istifham atau sebelumnya. Ini Abdul Rauf min lafdil umum awil khusus. Am atau khas? Al-am. Sisinya di mana? Taib. Ini asma istifham. Fama ya'tikum bima'in ma'in. Jumlah istifhamiyah dari asma, dari isim. Ya, man. Itu dalilnya. Yang saya tanyakan sisi pendalilannya. Baik, ada yang tahu? Sisi pendalilannya di mana?
Kalau saya tanya dalilnya apa? Dalilnya ada man. Iya betul. Dalilnya ada man. Yang sekarang saya tanya, sisi pendalilannya dari mana? Hah? Famayatikum bima'in ma'in. Kenapa? Jadi selain Allah juga bisa gitu. Lebih kacau ini. Itu juga sudah jelas bertentangan dengan ayat, sudah syirik lagi. Taib. Sisi pendalilannya gimana? Taib, ahsan. Man ya'riful jawab? Kulluhum yastati ayyujib. Maksudnya gitu. Semua bisa menjawab. Siapa yang mendatangkan air yang mengalir? Semua bisa menjawab. Artinya umum, ditujukan untuk seluruh umat. Sama dengan madza ajabtumul mursalin. Madza ajabtumul mursalin? Am atau khas atau am? Dalilnya? Taib, ahsan. Barakallahu fiik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Ini am atau khas ya Fudail? Am. Dalilnya apa? Apa? Alladzi. Termasuk apa alladzi? Asma mausulah. Alladzi, alladzina, allati, allai. Baik. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Am atau khas ya akhi? Siapa sampai antum namanya? Siapa? Hah? Abu Hanif, masya-Allah. Ini am atau khas? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya apa? Abu Hanif? Akan kami beri petunjuk jalan-jalan kami. Baik. Ini am atau khas? Umum. Maksudnya umum untuk semua orang yang berjihad. Dalilnya umum apa? Alladzina, isim mausul. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Artinya apa ya akhi? Siapa namanya antum? Siapa? Hah? Syaka. Siapa? Syaka. Abu siapa akhi? Belum ada abunya. Lepas. Ini artinya apa? Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Enggak tahu. Baik. Sampainya antum. Dzulqarnain ya? Dzulqarnain. Fadhal. Sesungguhnya baik. Ini am atau khas? Am. Dalilnya apa? Hah? La. Dalilnya apa ya akhi? Hah? Man. Dalilnya adalah man. Sebab man adalah isim mausul. Isim mausul. Baik. Sekarang saya gunakan mausul yang lain. Anna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Anna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Wa afwan, mungkin salah contohnya yang sebelumnya. An jaa'a bis-sidqi. Walladzi saya ganti dengan an. An jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Walladzi jaa'a bis-sidqi. Ini am atau khas ya Dzulqarnain? Am. Kenapa? Apa itu? Alladzi. Baik. Sekarang saya ganti dengan mausul yang lain. An jaa'a bis-sidqi. Am atau khas ya Dzulqarnain? Sama-sama mausul. Ya Abdur Rauf khas. Kenapa? Baik. Ahsan, tabarakallahu fik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Antum ya Umar, ini artinya apa? Baik. Ini umum atau khas? Umum. Dalilnya apa? Ma. Baik, ahsan. Kenapa ma dijadikan dalil? Karena isim mausul. Ahsan, tabarakallahu fik. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina waja'alnaha wabnaha ayatan lil mu'minin." Perhatikan, ada isim mausul. Wallati ahsanat farjaha, dan wanita yang menjaga kemaluannya. Fanafakhna fiha min ruhina, maka kami tiupkan padanya dari ruh kami. Waja'alnaha wabnaha, dan kami jadikan dia dan anaknya ayatan lil alamin. Ini am atau khas? Jabir. Baik, kenapa? Baik, ahsan, tabarakallahu fik. Ini pengecualian. Bisa jadi al-am yuradu bihi al-khas. Apabila maknanya menunjukkan kepada makna yang khusus. Taib nuwasil. Qala Syekh rahimahullah. Al-khamis, yang kelima, min siyagil khusus, min siyagil umum, an-nakirah fi siyakin nafyi. Nakirah dalam konteks penafikan. Awin nahyi, atau dalam konteks pelarangan. Awil syarti, atau dalam bentuk syarat. Awil istifham al-inkari, atau dalam bentuk pertanyaan yang sifatnya mengingkari. Maka nakirah di dalam 4 tempat ini adalah bermakna am. Adalah bermakna am. Jadi tidak setiap nakirah bermakna am. Tidak setiap nakirah bermakna am. Siapa yang bisa berikan contoh nakirah bukan bermakna am? Siapa yang tahu contohnya? Disebutkan dalam kitab ini. Sudah kita sebutkan yang lalu. Dan ada dalam kitab ini. Nah, apa? Akrim taliban. Labas. Akrim taliban. Contoh yang disebutkan dalam kitab ini. Fatahriru raqabatin. Raqabatin nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Tetapi apakah makna am? Maknanya bukan am.
Kenapa? Karena dia tidak disuruh membebaskan seluruh budaknya. Pilih salah satunya. Taib. Jadi tidak serta-merta kata nakirah di dalam Al-Quran was Sunnah itu bermakna am. Dia hanya bermakna am, disebutkan oleh Asy-Syaikh pada 4 tempat. Yang pertama, fi siyaq an-nafi, kaqaulihi ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min ilahin illallah. Ma nafiyah. Ini adalah kata untuk menafikan. Dan tidak ada satupun ilah sesembahan kecuali Allah. Tidak ada pun satupun sesembahan kecuali Allah. Maksudnya sesembahan yang hak. Wa ma min ilahin haq illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran ayat ke-62. Baik. Ilah di situ adalah nakirah dalam konteks penafikan, yaitu menafikan sesembahan selain Allah. Maka ini bermakna umum. Artinya seluruh sesembahan selain Allah dinafikan. Tidak ada yang diperkecualikan. Karena maknanya apa? Maknanya umum. Maknanya umum. Baik. Adapun dalam siyaq an-nahyi, dalam bentuk atau konteks larangan. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Syai'an. Syai'an adalah nakirah. Adalah nakirah. Dan dia dalam konteks pelarangan. Maka dia mencakup seluruh yang dilarang. Seluruh sesembahan selain Allah. Tidak ada yang diperkecualikan. Maka orang yang memahami ayat ini, kalau dia paham usul fikih, dia akan paham. Apapun yang dipersekutukan dengan selain Allah itu tidak dibolehkan, itu dilarang. Dia tidak membedakan antara patung-patung maupun orang saleh. Antara patung-patung maupun orang saleh. Jadi, ahlul bid'ah, atau lebih tepatnya ahlu syirk, yang menyekutukan Allah dengan para nabi dan rasul, dan berdoa kepada orang-orang saleh, dengan dalih apa? Kata mereka, karena yang dilarang katanya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya berhala. Masa kalian samakan antara berhala dengan orang saleh? Ini syubhat mereka. Jawab saja dengan ayat ini, gampang sekali. Anda paham bahasa Arab tidak? Anda paham usul fikih tidak? Usul fikihnya bagaimana penjelasan an-nakira ba'dan nahyi? Apa dalam usul fikih? Maknanya adalah makna umum. Kalau begitu tidak ada perbedaan. Kalau begitu tidak ada perbedaan antara apa? Orang-orang saleh yang dipersekutukan dengan Allah maupun berhala-berhala. Baik. Adapun dalam konteks asyart atau dalam bentuk asyart, firman Allah Subhanahu wa taala, "In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in 'alima." Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-54. Apabila kalian menampakkan syai'an, sesuatu dalam bentuk nakirah, atau kalian sembunyikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Baik. Kalimat syai'an nakirah dalam siyaq asy-syart, dalam siyaq asy-syart, dalam bentuk asy-syart, maka maknanya adalah makna umum, yakni mencakup segala sesuatu, kalian tampakkan, kalian sembunyikan, Allah ketahui. Baik. Adapun dalam bentuk istifham ingkari, pertanyaan yang sifatnya pengingkaran, bukan betul-betul bertanya, tetapi untuk mengingkari. Adalah seperti firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat ke-71. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya'in. Siapakah sesembahan selain Allah yang bisa mendatangkan kalian cahaya? Siapa yang kalian sembah selain Allah mampu melakukan hal itu? Tidak ada. Tidak ada yang mampu. Maka ilah di situ nakirah. Datang setelah apa? Setelah istifham ingkari. Atau disebutkan dalam konteks istifham ingkari. Maka ilah di situ maknanya umum. Artinya ilah siapa saja, silakan ya panggil ilah kalian. Apakah itu berhala ataupun makhluk-makhluk yang lainnya yang kalian sembah selain Allah. Baik, ini yang ke-5. Yang ke-6, al-mu'arraf bil idhafah mufradan kana atau majmu'an. Yang termasuk sighah al-'am adalah al-mu'arraf bil idhafah. Yang dita'rif, dijadikan ma'rifah dengan idhafah. Mufradan kana atau majmu'an. Atau majmu'an. Di idhafah disandarkan apakah mufrad atau majmu'. Faqaulihi ta'ala, contoh mufrad, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Kata nikmat
adalah nakirah. Tidak ada alif lam di situ. Maka dia nakirah. Tetapi dia menjadi ma'rifah karena diidhofahkan kepada Allah. Maka bentuk seperti ini adalah umum. Jadi nikmat Allah mencakup seluruh nikmat Allah. Bukan satu atau dua nikmat saja. Mencakup seluruh nikmat Allah. Dia mu'arraf bil idhafah. Contoh mu'arraf bil idhafah, majmu', bukan mufrad, adalah firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat ke-69. Fadhkuru ala Allah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah. Ala adalah kata jamak. Dia adalah apa? Nakirah tadinya. Kemudian menjadi ma'rifah dengan disandarkan kepada Allah. Maka maknanya adalah umum. Jadi mencakup seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi misalkan disebutkan wadhkuru ni'matan minallah. Wadhkuru ni'matan minallah. Ini umum atau bukan? Wadhkuru ni'matan minallah. Umum atau bukan? Ya, Juwanto? Bukan. Kenapa? Baik, enggak yang berhubungan dengan yang ke-6 ini. Wadhkuru ni'matan minallah. Yang berhubungan dengan poin ke-6. Karena dia tidak apa? Tidak mudhaf, tidak mu'arraf dengan idhafah. Wadhkuru ni'matan minallah. Karena ada min. Baik. Ini yang ke-6. Yang ke-7, al-mu'arraf bi'al al-istighraqiyah. Mufradan kana atau majmu'an. Yang ditarif atau dijadikan ma'rifah dengan alif lam al-istighraqiyah. Apakah mufrad atau jamak? Dikatakan oleh Syekh dalam syarahnya, alif lam itu alif lam al-ma'rifah dalam 3 bentuk. Lil ahad wal istighraq wa bayanil jins. Ini 3 bentuk alif lam al-istighraqiyah. Apa saja 3 bentuk itu ya, Abdurrauf? Apa ya, akhi? Baik. Antum catat kalau antum enggak bisa mengingat. Lil ahad wal istighraq wa bayanil jins. Lil ahad wal istighraq wa bayanil jins. Nah, yang masuk lafaz umum hanya satu. Adapun ahad nanti ada perinciannya. Asalnya yang masuk lafaz umum hanya satu, yaitu alif lam al-istighraqiyah. Baik dia mufrad maupun jamak. Sekarang bagaimana cara membedakan antara istighraqiyah dengan ahad wa bayanil jins? Atau cara mengenal alif lam al-istighraqiyah? Kata Syekh, wa alamatul istighraqiyah an yahilla mahallaha kullah. Tanda istighraqiyah, dia menempati posisi kul. Jadi seperti makna kul. Contohnya, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Surat An-Nisa ayat ke-28. Alif lam di sini, alif lam apa? Ahad, istighraq atau bayanul jins? Istighraq. Kenapa? Karena dipahami dari ayat, alif lam ini maknanya adalah kul insan. Tidak ada yang diperkecualikan. Karena tidak ada yang insan yang lahir langsung bisa angkat barbel misalkan. Tidak ada. Seluruhnya dhaif. Karena dia alif lam al-istighraqiyah, maka mencakup seluruh insan. Tidak ada yang diperkecualikan. Ini contoh mufrad. Adapun contoh jamak, wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dzinu kama sta'dzana alladziina min qablihim. Maka apabila al-atfal, ini jamak dari tifl. Alif lam di situ adalah al-istighraqiyah. Apabila al-atfal, anak-anak dari kalian telah mencapai balik, maka hendaklah mereka meminta izin sebagaimana orang-orang sebelum mereka meminta izin. Yani, misalkan kalau masuk ke kamar orang tua harus minta izin terlebih dahulu. Baik. Surat An-Nur ayat ke-59. Maka di situ mencakup seluruh anak-anak yang telah mencapai usia balik. Tidak ada yang diperkecualikan. Tidak ada yang diperkecualikan. Karena alif lam istighraqiyah. Sehingga lafaz di situ adalah lafaz umum. Wa ammal mu'arraf bi'al al-ahdiyah. Adapun yang menjadi ma'rifah dengan alif lam al-ahad, fa innahu bihasabil ma'hud. Maka tergantung ma'hudnya. Fa in kana 'aman fal mu'arraf 'amun. Maka apabila ma'hudnya 'am, maka mu'arrafnya juga 'amun. Wa in kana khasan fal mu'arraf khas. Apabila khusus, maka mu'arrafnya juga khusus. Ya, biar lebih jelas, Syekh memberikan contoh. Mithalul am, qauluhu ta'ala. Contoh yang ma'hudnya itu am adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min tin. Tatkala Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah atau dari tanah liat. Fa idza sawaituhu fa nafakhtu fihi min ruhi
faqa'u lahu sajidin. Maka tatkala aku menyempurnakannya dan aku meniupkan ruh padanya dari ruhku, maka hendaklah kalian sujud kepadanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka seluruh malaikat itu pun sujud. Seluruh malaikat itu pun sujud. Baik. Yang menjadi syahid di sini adalah kata malaikat yang kedua, yaitu pada ayat 73. Pada ayat 73. Baik. Pada ayat 73. Ini al lil ahad. Al lil ahad. Yakni malaikat yang dimaksud di situ adalah malaikat yang ada di situ ketika itu. Yang dikatakan kepada mereka, usjudu, sujudlah kalian. Seluruhnya sujud tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Baik. Maka ini bermakna am. Ini bermakna am. Jadi tidak termasuk malaikat yang tidak diminta untuk bersujud. Ya. Tidak termasuk malaikat yang tidak diminta untuk bersujud. Iya. Ini alif lam pada kata malaikat ayat 73 adalah lil ahad. Adapun malaikat yang pada ayat 71 itu lil istighraq. Al-istighraqiyah. Wa mithalul khas qauluhu ta'ala. Adapun contoh alif lam al-ahad yang maknanya khusus adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhdaw wabila." Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Maka Fir'aun bermaksiat kepada Rasul tersebut, lalu kami azab dia dengan azab yang keras. Maka alif lam di situ pada kata ar-rasul adalah lil ahad, dan maksudnya adalah khas, bukan lil umum, bukan semua rasul yang ada di zaman itu. Padahal di masa itu selain Nabi Musa alaihi salam ada rasul yang lain, yaitu Nabi Harun, ataupun rasul yang lain yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi yang dimaksud di situ hanya satu, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Maka ini maknanya adalah khas. Wa ammal mu'arraf bi'al allati li bayanil jins. Adapun yang dita'rif atau dijadikan ma'rifah dengan alif lam untuk menjelaskan jenis, fala ya ummul afrad, maka tidak mencakup seluruh bagian-bagiannya. Fa idza qulta ar-rajulu khairun minal mar'ah awir rijal khairun minan nisa. Maka apabila engkau mengatakan laki-laki lebih baik daripada wanita. Alif lam di sini apa? Bayan al-jins. Bayan al-jins. Atau ar-rijal khairum minan nisa. Laki-laki lebih baik daripada wanita-wanita. Ya, laki-laki yang banyak lebih baik daripada wanita-wanita yang banyak. Maka falaisal murad anna kulla fardin minar rijal khairun min kulli fardin minan nisa. Ini bukan berarti bahwa setiap orang yang laki-laki lebih baik daripada setiap orang yang wanita. Wa innamal murad anna hadzal jins khairun min hadzal jins. Tetapi yang dimaksudkan jenis laki-laki lebih baik daripada jenis wanita. Wa in kana qad yujad min afradin nisa man huwa khairun min ba'dir rijal. Meskipun apa? Ada sebagian, bisa saja ada sebagian laki-laki, sebagian wanita lebih baik daripada sebagian laki-laki. Dan itu banyak, ya. Wanita-wanita yang lebih berakal daripada laki-laki. Iya. Jadi intinya kembali kepada kesimpulan 3 bentuk alif lam, 3 keadaan. Keadaan yang pertama antakuna istighraqiyah fahiya lil umum. Apabila alif lam istighraqiyah maka maknanya lil umum. Yang kedua antakuna ahdiyah fa bihasabil ma'hud. Apabila alif lam ahdiyah maka tergantung ma'hudnya. Apabila ma'hudnya umum maka dia umum, apabila khas maka khas. Yang ketiga antakuna li bayanil jins fa hadza la yadullu 'ala al-umum. Yang ketiga untuk menjelaskan jenis maka tidak menunjukkan keumuman. Maksudnya ketika antum mengatakan ar-rajulu khairun minal mar'ah, laki-laki lebih baik daripada wanita. Itu tidak bermakna seluruh laki-laki lebih baik daripada wanita. Karena di sini maknanya adalah bayanul jins. Demikian wallahu a'lam. Alhamdulillah kita sudah selesai dari penjelasan siyagul umum. Masih tersisa pembahasan al-amal bil am, ya, tentang beramal dengan am. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.